Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan hormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rijal, SEMSI, selaku dosen pengampu hukum bisnis dan regulasi. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Lutfia Najwa Tambunan sebagai pemateri pertama, lalu saya sendiri, Rini Pardila sebagai pemateri kedua, dan Suci Rama Stefani sebagai pemateri ketiga, lalu Judika Christian Manalu sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya Lutfia Najwa Tambunan akan menjelaskan pengertian hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya. Nah, tujuan dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, usaha mencari pengertian hukum sampai saat ini dan masa yang akan datang masih terus-menerus dilakukan karena hukum sampai saat ini masih dicari. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Frans Magnus Suneno. Nah, menurut beliau, hukum adalah sistem norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang bersama dengan norma lain sebagai norma umum kelakuan rakyat. Yang kedua, ada Leon Dujuit. Nah, menurut beliau, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Yang ketiga, ada Carlsen. Menurut beliau, hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Unsur hukum adalah komponen atau bagian-bagian yang membentuk sistem hukum suatu negara. Unsur hukum ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, aturan-aturan hukum, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem hukum tersebut. Berdasarkan definisi unsur hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar hukum sebagai landasan normatif. Yang kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Yang keempat, peraturan hukum ini bersifat memaksa. Dan yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Baik, saya Rini Pardila akan menjelaskan tentang ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum secara umum adalah mengatur perilaku masyarakat, bersifat memaksa dan mengikat, mengandung perintah dan larangan, dibuat oleh pihak yang berwenang, seperti kalau di Indonesia, peraturan perundang-undangan dibuat oleh DPR, memiliki unsur perlindungan bagi korban ataupun yang terdampak, dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggar. Jadi siapapun yang melanggar hukum akan dihukum dengan sanksi yang ada dan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui ciri hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesama. Kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi seperti DPR ataupun sebagainya. Tiga, peraturan tersebut bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Empat, sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas. Lima, perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat hukum. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Jika peraturan yang bersifat memaksa dikontraskan dengan peraturan yang tidak memiliki karakter memaksa, maka bersandar pada kepatuhan dan sukarela. Mengenai sifat-sifat hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun harus ditaati dan mutlak daya ikatnya.
sifat-sifat hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan hukum. Nah, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat itu mematuhi hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kepentingan masyarakat untuk mematuhi hukum. Yang kedua, setiap orang akan patuh kepada hukuman yang didasari oleh harapan dan suatu imbalan untuk menghindari diri dari sanksi hukum. Yang ketiga, yaitu seseorang mematuhi hukum itu bukan karena nilai, tetapi karena sesungguhnya ia menginginkan dirinya untuk memelihara hubungan baik. Dan yang keempat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai pegangan bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan bahas sumber-sumber hukum, di mana sumber-sumber hukum adalah dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Sumber-sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum formal, dan yang kedua, sumber hukum material. Oke. Saya akan bahas sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti formal yaitu negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang negara hukum. Nah, formal ini disebut dengan negara demokrasi yang berlandaskan dengan hukum. Contohnya, yang pertama yaitu hukum jurisprudensi, yang kedua traktat atau perjanjian internasional, yang ketiga doktrin atau pendapat ahli hukum. Selanjutnya, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah lokasi di mana informasi atau bahan hukum tersebut berasal. Ini adalah faktor yang membatasi penyebaran hukum. Sumber hukum material ini merujuk pada sumber hukum yang berkaitan dengan substansi, seperti hukum pidana yang menentukan konten aturan hukum. Contohnya yaitu yang pertama akal dan budi, yang kedua asas, yang ketiga sejarah. Perkenalkan, saya Dudi Christian Manalu dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembagian dan penggolongan hukum. Nah, mengingat aspek kehidupan yang luas, maka dari itu cakupan hukum ikut meluas. Untuk itu, perlu diklasifikasi atau digolongkan. Nah, golongan yang pertama yaitu menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah suatu peraturan atau ketentuan hukum yang dituangkan secara resmi dalam bentuk tulisan. Contohnya yaitu undang-undang dan KUHP. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Biasanya bersifat lisan atau peraturan yang berasal dari kesadaran diri manusia. Contohnya yaitu peraturan adat yang tidak boleh menikahi orang yang semarga dengan dirinya. Penggolongan yang kedua yaitu menurut waktunya. Menurut waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang atau sedang berjalan. Contohnya itu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlaku di masa sekarang. Kemudian ada ius constituendum. Ius constituendum ialah hukum yang sedang dipersiapkan dan diharapkan dapat dipakai di masa depan. Contohnya RKUHP yang harapannya bisa dipakai di masa depan. Yang ketiga yaitu hukum antar waktu. Hukum antar waktu ialah hukum yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contohnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diganti menjadi Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Tiga, menurut isinya. Menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu. Hukum privat terbagi menjadi dua, yaitu luas dan sempit. Kalau luas itu mencakup perdata dan dagang, kalau sempit perdata saja.
Kemudian ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat-alat perlengkapan negara, lembaga-lembaga negara, dan rakyat. Hukum publik terbagi menjadi 7, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara, hukum internasional, hukum pajak, dan hukum buruh. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak asasi warga negara, dan lain-lain. Hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan dan wewenang suatu tugas dalam negara. Yang ketiga, ada hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan yang mengatur pelanggaran atau kejahatan terhadap suatu kepentingan, kemudian diancam dengan sanksi pidana. Yang keempat, ada hukum acara. Hukum acara adalah tata cara menyelesaikan, melaksanakan, dan menegakkan hukum yang berlaku. Yang kelima, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara suatu negara. Yang keenam, ada hukum pajak, yaitu aturan yang mengatur tentang cara memungut pajak dari rakyat oleh negara. Siapa yang bayar pajak, berapa yang harus dibayar, bagaimana cara bayar, serta sanksi apa kalau tidak membayarnya. Yang terakhir ada hukum buruh, yaitu yaitu aturan yang mengatur hubungan antara buruh dengan pemilik usaha. Nah, untuk ketujuhnya itu memiliki masing-masing contoh, yaitu hukum tata negara. Contohnya itu ada pemilihan presiden. Kemudian hukum administrasi negara yaitu izin usaha dicabut. Hukum pidana itu contohnya mencuri terkena pasal 362 KUHP. Yang keempat, hukum acara yaitu contohnya cara melapor ke polisi. Yang kelima, ada hukum internasional, contohnya itu perjanjian antar negara. Yang keenam, hukum pajak, contohnya itu belanja barang yang terkena PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketujuh, ada hukum buruh, contohnya karyawan di PHK tanpa pesangon. Pembahasan yang telah kami berikan dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum berfungsi untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Unsur, ciri, hakikat, tujuan, dan sumber hukum menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar aturan, melainkan suatu sistem yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Di Indonesia, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antar individu dengan negara, dan antar negara. Hukum juga terbagi dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik publik maupun privat. Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi landasan utama untuk menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban serta mewujudkan masyarakat yang tentram dan adil. Saran kami ialah para mahasiswa diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai hukum, tidak hanya teori, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran hukum, sehingga hukum tidak hanya ditaati karena terdapat sanksi bagi kita jika melanggar, tetapi juga karena kesadaran untuk menjaga ketertiban bersama. Dan dalam konteks bisnis, pelaku usaha perlu memahami aturan hukum yang berlaku, agar setiap transaksi dapat berjalan dengan adil, transparan, serta melindungi hak semua pihak.